kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pecah pola kita dengan pecah pola bagian belakang ya untuk baby doll model 1 ini. Nah, di sini untuk pecah pola bagian belakang itu sangat simpel sekali ya. Pertama-tama kita akan panjangkan terlebih dahulu panjang dari pola dasar bagian belakang ini ya, kita sesuaikan dengan panjang dari baju yang akan kita buat. Nah, untuk panjangnya sendiri di sini harus sama ya untuk bagian depan dan bagian belakang, kecuali jika memang sengaja ingin dibuat model yang asimetris, panjang antara pola depan dan pola belakang itu tidak sama ya. Tapi di sini kita akan buat panjangnya itu simetris ya untuk bagian depan dan bagian belakang. Nah, karena tadi kita sudah panjangkan di bagian depan, dari bagian pinggang itu kita turunkan 25 cm, maka di sini untuk bagian pola belakang kita juga akan panjangkan sepanjang 25 cm dari garis pinggang ya. Jadi dari garis pinggang kita akan turunkan 25 cm seperti ini. Kemudian dari titik perpanjangan tersebut kita akan tarik garis lurus ke kiri seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan mulai mengerjakan di bagian lingkar leher bagian pola belakang ya. Untuk bagian lingkar leher bagian belakang, di sini di bagian bahu itu diturunkan 1,5 cm ya, sama dengan penurunan yang sudah kita lakukan di bagian pola depan. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah titik di penurunan bahu ini ya, antara pola depan dan pola belakang itu nilainya harus sama, karena nanti kita perlu untuk menghubungkan sisa dari bahu yang ada di sini itu ya. Jadi panjang bahu yang ada di pola depan itu harus sesuai dengan panjang bahu yang ada di pola belakang, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya di bagian depan tadi kita turunkan di bagian bahunya itu 1,5 cm, maka secara otomatis ya di bagian pola belakang kita juga harus menurunkan bahunya itu sepanjang 1,5 cm ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sepanjang garis TB ini di bagian leher bagian belakang ya, tengah belakang, di sini kita juga turunkan 1,5 cm ya, karena kita tidak mau kalau bagian belakang dari leher ini terlalu dalam ya. Jadi 1,5 cm saja sudah cukup. Berikutnya kita akan bentuk garis leher baru dari penurunan tersebut menggunakan bantuan dari penggaris lengkung seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Nah, di sini berikutnya kita akan membuat lubang di bagian garis tengah belakang ya, di bagian leher. Nah, karena sesuai dengan analisa model ya, di bagian belakang nanti akan ada belahan atau lubang ya yang digunakan untuk mempermudah kita dalam memakai baju ini ya. Dan juga nanti akan terdapat satu buah kancing di bagian tengah belakang dari garis leher ini. Maka di sini untuk pembuatan lubang di bagian tengah belakang, aku akan turunkan 10 cm dari garis leher baru yang sudah kita buat ya. Berikutnya di sini aku akan buat garis melengkung seperti ini ya. Kamu bisa melakukannya secara manual atau juga bisa menggunakan bantuan dari penggaris ya. Di sini cara mudah untuk membuat bentuk melengkung itu, aku akan naikkan dari batas terbawah penurunan 10 cm itu ya. Jadi dari titik ini aku akan naikkan 1,5 cm, kemudian juga aku akan tarik ke samping dengan besar yang sama ya, 1,5 cm, kemudian akan aku hubungkan dengan menggunakan garis lengkung seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat pelapis depun untuk bagian belakang ya. Ini optional saja, aku hanya ingin menunjukkan ke kamu kalau misalnya kamu ingin menggunakan teknik penyelesaian yang lain yaitu depun ya, karena di model 1 ini nanti kita akan selesaikan bagian ini dengan menggunakan teknik rompok ya atau bisban. Jadi kita tidak memerlukan depun ya. Tapi kalau misalnya kamu ingin memakai teknik depun untuk pembuatan pola dari depunnya itu seperti yang sudah aku contohkan di video ini. Jadi nanti untuk pembuatan pola model 1 dengan penyelesaian rompok ini aku tidak akan menggunakan pola depun ini. Nah, di sini untuk pembuatan pola depunnya kita hanya perlu untuk melebarkan 4 cm dari garis leher baru yang sudah kita bentuk dan juga di sepanjang dari cekungan atau lubang yang sudah kita buat di sepanjang garis TB ini ya. Berikutnya kita akan tandai dengan arsiran warna hijau, dan ini adalah bentuk dari pola depun untuk bagian belakang. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan kelonggaran di bagian kerung lengan bagian pola belakang dan juga di sepanjang garis sisi dari pola bagian belakang. Di sini kita akan turunkan 1 cm untuk kerung lengannya ya. Kemudian di bagian garis sisi dari pola belakang kita akan lebarkan selebar 2 cm ya untuk kelonggaran dari pola bagian belakang ya. Nah, berikutnya di sini kita akan bentuk garis lingkar kerung baru ya yang sudah
sudah diturunkan 1 cm di bagian kerung lengan belakangnya ya. Kemudian dari pelonggaran 2 cm itu kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah ya, di sepanjang dari perpanjangan pola belakang ini. Kemudian kita akan lebarkan dari garis ini ya 5 cm ke kiri ya, seperti ini. Lalu kita akan hubungkan dengan garis ke bagian ketiak ya, jadi seperti ini. Kemudian kita akan geser bagian penurunan 1 cm di sepanjang garis lingkar pinggang itu ke bawah ya. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, jadi itu tadi untuk proses pecah pola bagian pola belakang untuk model 1 baby doll kita ya. Lanjut di sini kita akan lanjutkan dengan pecah pola untuk bagian lengan dan juga celana untuk pembuatan baby doll model 1 kita ya. Langsung saja kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.